Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu di antara ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan ganjaran yang setimpal. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang berbahagia ini insyaallah taala di sini kami diberikan topik yang kedua oleh panitia dengan judul yang fenomenal karena berhubungan dengan fenomena, yaitu fenomena kesirikan di zaman now. Ketika kita membicarakan tentang kesirikan, kita akan tidak meragukan bahwasannya kesirikan ini termasuk dosa yang sebesar-besarnya dosa. Dan dakwanya para nabi dan rasul itu semuanya ialah dimulai dengan menghilangkan yang namanya kesirikan, kemudian menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat rasulan, utusan rasul. Untuk apa? Ani'budullaha, menyuruh kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat yang diserukan oleh para nabi dan rasul dari zaman dahulu sampai nabi kita yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyerukan dakwah tauhid, dakwah menyeru agar kesirikan itu dihilangkan dari muka bumi ini. Dan di sini sebaliknya, musuh dari dakwah ini, yaitu musuh dari dakwah tauhid, yaitu dakwah penyeru kepada kesyirikan, yang mana di sini diserukan oleh gembong-gembong pelaku kesyirikan. Gembong-gembong yang mana di sini dipandu oleh syaitan, oleh penyeru-penyeru dari golongan iblis dan syaitan, dan para pengikut-pengikutnya yang menyeru agar manusia mengikuti kesyirikan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kesyirikan ini menyebarnya begitu cepat, apalagi di zaman seperti ini. Dan tanda-tanda dari kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama dan fenomena-fenomenanya yang terjadi di zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sejatinya sama. Jadi fenomenanya, gambarannya, bentuk-bentuknya itu sama. Mungkin hanya ganti dari dalam tanda kutip bajunya, casingnya, tapi dalam hakikatnya itu sama, yaitu menyekutukan, menyembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama mendefinisikan tentang syirik. Para ulama mengatakan syirik itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau sebaliknya menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang mana perkara-perkara ini dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita camkan bersama. Yang ini terkadang jarang orang-orang mencermati tentang kasus-kasus kesyirikan yang terjadi di sekitar kita. Yang padahal sebagaimana yang kami sebutkan tadi, kasus kesyirikan dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai zaman sekarang itu hakikatnya sebenarnya sama. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini dan kita perlu camkan bersama bahwasannya dosa-dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam makhluknya, itu ialah tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam satu riwayat dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam." Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika para makhluknya, yaitu para hambanya, orang-orang mukmin, ketika mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena dosa kesyirikan ini ialah dosa sebesar-besarnya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka tidak mau melepaskan, tidak mau bertobat dari kesyirikan tersebut. Dan efek dari orang-orang yang tidak berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil anak cucu Nabi Adam, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabin minal khotoya." Wahai anak Adam, jika seandainya kamu kelak pada hari kiamat, pada di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa sebesar bumi atau sepenuh bumi, kemudian tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam tidak menyekutukannya, tidak dalam menyekutukan, tidak dalam perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara pasti akan mengampuni dosa-dosanya dengan syarat tadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin ketika kelak di akhirat, ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika di mana hari itu dihisab seluruh perbuatan manusia, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan ada kisah seorang salaf yaitu Al-Balakhi. Beliau ini selama 40 tahun beliau dalam perjalanan hidupnya, beliau mengatakan, "Ma khataitu mundu arba'ina sanah khutwatan illa lillah." Tidaklah aku ini berjalan di muka bumi ini selama 40 tahun ini kecuali hanya aku peruntukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya apa? Beliau ini beribadah, rutinitas sehari-harinya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah, kaum salaf seperti inilah yang hendaknya kita jadikan suri tauladan kita. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini menghindari segala macam yang namanya kesyirikan. Kemudian di antara hal-hal yang mana di sini yaitu perbuatan-perbuatan yang bernilai keuntungan bagi seorang manusia, seorang mukmin, manakala dia tidak berlaku kesyirikan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat azabnya, mengangkat siksaannya terhadap orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberikan wejangan, pernah memberikan pitutur, nasihat kepada sahabat yang mulia, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya? Kemudian sahabat Mu'ad, yang ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan para sahabat. Ketika ditanya kemudian tidak tahu, maka mereka mengatakan dengan jelas tidak tahu. Beliau sahabat Mu'ad radhiyallahu an mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Ini perhatikan ketawaduan beliau radhiyallahu an. Ketika tidak mengetahui akan jawaban sesuatu maka terang-terangan beliau mengatakan saya tidak mengetahuinya. Hanya Allah dan Rasulnya yang paham. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Rasulullah mengatakan an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sekali-kali menyekutukannya. Ini ialah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hambanya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam makhluknya. Ini ialah keuntungan dari orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha semaksimal mungkin sebagaimana tadi contohnya dari kaum salaf, yaitu Imam Al-Balkhi. Dalam berjalan saja beliau itu dalam melangkah itu mengikhlaskan langkah-langkah kakinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terutama sekali dalam hal ibadah, jangan sekali-kali kita selewengkan ibadah kita, khususnya dalam hal niat, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikatnya kesyirikan yang ada dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian di antara keuntungan-keuntungan kita tidak berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang tidak berlaku atau berbuat syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat ialah orang-orang yang mengatakan di akhir kalamnya, di akhir hidupnya, di penghujung hidupnya kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu tulus ikhlas dalam lubuk hatinya atau dalam dirinya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Inilah bagaimana manfaat yang begitu luar biasa ketika seseorang itu dengan ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, maka Rasulullah SAW kelak akan memberikan syafaatnya, di mana syafaat itu begitu mahal harganya. Karena kita juga mengetahui bersama bahwasannya banyak hadis yang menerangkan para rasul-rasul sebelum Nabi SAW, beliau mempunyai syafaat, tapi mereka syafaat itu digunakan untuk diri mereka sendiri. Tapi beda dengan syafaat yang diperoleh oleh Nabi SAW, diperuntukkan oleh umat kepada umatnya. Yang ini tidaklah diperoleh oleh umatnya kecuali umatnya tersebut beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dengan yang namanya syirik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keuntungan-keuntungan yang dapat kita peroleh sebenarnya masih banyak sekali, tapi mengingat waktu yang mengejar kita langsung ke pokok pembahasan, yaitu fenomena kesyirikan yang terjadi di zaman terkini seperti yang kita alami di sini. Kita mulai dengan bentuk kesyirikan. Para ulama membagi syirik itu menjadi dua, yaitu syirkun akbar dan syirkun asghar.
syirik kecil dan syirik besar. Di dua syirik ini, di hari-hari kita ini banyak terjadi. Banyak kita jumpai kesyirikan, baik itu kesyirikan kecil, kesyirikan besar, apalagi itu juga masih banyak kita lintasi bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh syirik besar yang mungkin kita hadapi sehariannya atau kita mungkin terkadang menjumpainya, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya para ulama mendefinisikan tentang syirik akbar di sini ialah manakala orang-orang itu berbuat syirik akbar ini, kemudian meninggal dunia, kemudian pada dirinya masih melekat kesyirikan tersebut, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia kekal di neraka. Kemudian perbedaannya dengan syirik kecil, kalau syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Tapi untuk syirik kecil bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Karena perbedaannya seperti itu. Sebagaimana dosa besar, sebagaimana dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Yang mana di dalam keduanya ini ada perbedaan. Sebagaimana juga syirik di sini terbagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar itu menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka, akan tapi untuk syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya pula dari agama Islam. Itu perbedaannya. Kemudian kita kembali lagi ke tadi. Contohnya syirik besar, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Misalnya menyembelih kepada jin, menyembelih diperuntukkan untuk misalnya tempat-tempat keramat. Misalnya kalau kita di sini ada event misalnya main bola, ada piala-piala tertentu. Biasanya kan ada dikarak kepala kerbau, sembelihan kerbau kemudian ditanam di tengah lapangan. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ini dilarang keras oleh agama. Karena ini menyembelih kemudian diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembelih, dalam beribadah, kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Inna sholati," sungguhnya salatku, "wa nusuki," penyembelihan-penyembelihanku, "wa mahyaya wa mamati," hidup dan matiku, "lillahil rabbil alamin," yaitu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini Allah Subhanahu wa taala jelas dengan gamblang, dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala penyembelihan itu harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, syirik hukumnya ketika penyembelihan itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keyakinan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar jangan sekali-kali kita menyembelih sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya sebesar lalat. Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang mana di sini ada di antara salah satunya itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena lalat. Karena dia menyembelih, mengorbankan lalat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pelaku penyembelihan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang-orang yang dzabaha, menyembelih li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang pertama, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar berikutnya, di samping menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu meminta kepada nabi. Karena nabi, rasul itu telah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Isa.
Dan itu pun kita juga tidak boleh meminta kepada Nabi Isa. Karena ketika kita meminta, kita mintalah, kita berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inna sholati. Karena tafsir dari sholah itu bisa diartikan, bisa dimaknakan dengan doa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat para pelaku orang-orang yang berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah, yang meminta kepada sesuatu, kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan permintaannya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menganggap sesat orang-orang yang meminta, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dimintai tersebut tidaklah bisa mengabulkan apa yang dia mintai. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum an du'aihim ghafilun, dan kelak pada hari kiamat mereka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap doa-doanya, yaitu mereka ini sejatinya salah dalam berdoa. Karena yang harusnya berdoa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada selainnya. Ini fenomena yang terjadi banyak di tengah-tengah kita, meminta doa kepada kuburan-kuburan orang soleh, kepada kuburan-kuburan para wali. Yang ini bahaya, bisa merusak hati, kemudian juga bisa merusak amalan mereka. Karena yang namanya kesyirikan itu bisa merusak amalan seseorang. Karena doa, yang namanya doa itu ibadah, dan ibadah hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, dan segala macam ibadah hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu ada meminta perlindungan kepada jin. Ini juga termasuk dosa atau syirik besar, yang mana ini juga banyak kita dapati fenomena seperti ini, yaitu orang meminta bantuan kepada jin, kemudian mereka ingin agar jin itu melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Kemudian muncullah ada namanya orang penyihir, yang ini juga masuk dalam kategori syirik besar, yaitu para penyihir. Ini semuanya dikatakan oleh para ulama orang penyihir, kahin, itu termasuk bagian orang-orang yang pelaku syirik besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma yakshuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah di waktu kalian itu dikumpulkan, wahai jin. Jadi jin di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian para jin, para bangsa jin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama manusia. Karena kalian di sini banyak menyesatkan manusia. Kemudian di sini jin dibela oleh manusia, pengekor atau pengikut mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala awliya'uhum, kemudian orang-orang atau kawan-kawan dari manusia, pengikut jin ini memberikan pembelaan kepada si jin, seraya mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Bahasanya mereka itu orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang meminta kepada para penyihir untuk menyihir orang-orang yang mereka tidak sukai, entah itu misalnya untuk menyebabkan dagangannya itu tidak laku, untuk menyebabkan orang ini tidak laku menikah, adar jomblo seumur hidup misalnya. Nah, ini di sini orang seperti ini memuji jin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Kemudian
dia mengatakan, yaitu manusia pengikut para jin ini, mereka mengikuti senang dengan penyihir itu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil atau mematikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala an-naru mathwakum khalidina fiha. Maka tempat kalian para pengikut penyihir, para pengikut jin, yaitu qala an-naru mathwakum, yaitu nerakalah tempat yang cocok untuk kalian. Ini bahayanya penyihir, bahayanya orang-orang yang mengikut kepada penyihir. Dan di dalam Islam, penyihir ini hukuman yang setimpal untuk penyihir ialah dipenggal kepalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, haddus sahir dorbatun bisaif, yaitu hukuman bagi pelaku penyihir ini ialah dipenggal kepalanya. Loh, kenapa seberat ini? Karena penyihir itu merusak tatanan kehidupan. Bayangkan orang yang nikah langgeng dipecah belah, bisa sampai bercerai, dua orang yang saling mencintai gara-gara sihir orang penyihir ini. Kemudian dagangan yang laris manis bisa rusak, tidak laku, disihir oleh penyihir ini. Ini tatanan kehidupan bisa rusak gara-gara penyihir. Karena itu di negeri-negeri yang memang benar-benar menerapkan Islam, dijadikan hukum mereka, Al-Quran dan Sunnah dijadikan hukum mereka, seperti di Saudi, penyihir tidak laku karena dicari untuk dipenggal. Mereka datang dari luar atau berasal dari pribumi Saudi, dipenggal, dicari karena merugikan masyarakat dan negara tentunya. Nah ini, tapi sayangnya di negeri Konaha, di negeri kita ini, penyihir termasuk diantaranya dukun itu sampai bisa membuat persekutuan, lembaga, perserikatan, ada namanya perdungu, perdunu, tapi dipelesetkan perdungu karena kumpulan orang-orang dungu. Nah ini, kemudian berikutnya yaitu syirik kecil. Sebenarnya masih banyak untuk syirik, gambaran syirik atau contoh-contoh syirik besar, tapi kita cukupkan di sini saja. Kemudian untuk syirik kecil yang merebak dan ini banyak menyebar di masyarakat kita, yaitu tatayyur. Apa itu tatayyur? Wa ma adraka mat tatayyur. Tatayyur ialah yaitu mengkait-kaitkan nasib sial atau kesialan kepada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia rasa, atau disandarkan terhadap yang dia dengar, disandarkan terhadap hewan. Misalnya ada hewan, ada misalnya hewan atau mungkin orang tertentu, benda-benda tertentu, kemudian disandarkan, dikait-kaitkan dengan kesialan yang menimpa dia. Jadi hewan-hewan atau benda-benda atau mungkin orang-orang yang perilakunya itu nyeleneh disandarkan terhadap penyebab dia itu sial. Ini tatayyur. Dan ini dilarang oleh agama kita. Dan ini masuk dalam kategori syirik kecil. Karena Rasulullah SAW benar-benar melarang akan hal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hama wala sofar. Tidak ada yang namanya itu penyakit nular. Maksudnya penyakit-penyakit yang ini nularnya tidak normal. Kemudian wala tiaro. Nah, tiaro ini tatayyur maksudnya, yaitu menyandarkan kesialan terhadap benda-benda, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, terhadap makhluk. Ini namanya tiaro atau tatayyur. Kemudian wala hama, menyandarkan kesialan terhadap burung hantu kalau bahasa dulu. Bahkan di kalangan kita juga burung hantu dijadikan target kesialan. Ada namanya dares gitu. Dares lewat atau mencelok di rumah, oh ini ono sing mati. Nah ini enggak boleh. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Mau bepergian, di sini Rasulullah mengatakan wala safar, dan tidak ada yang namanya kesialan disandarkan, dikait-kaitkan kepada safar. Kita lihat ada orang mau safar, ada angin ngarah ke utara, padahal maunya safar ke utara. Ojo, ono angin ngarangan utara. Iki kok ono apa-apa. Nah, ini menyandarkan, mengkait-kaitkan nasib sial terhadap
sesuatu. Ini namanya tatoyur. Ini sangat dibenci, sangat dilarang dalam Islam. Masuk kategori syirik kecil. Bahaya. Yang namanya syirik, walaupun syirik kecil, kalau dibina-bina terus, lama kelamaan dosanya mumpuk jadi besar. Kemudian contoh lain fenomena yang ada sekitar kita, penomoran. Nomor juga masuk dalam bentuk kesialan. Entah ini datangnya dari mana. Nomor 13, nomor 4. Kalau jenengan jumpai di lift ya. Kalau di Mojokerto saya jumpai di lift di gedung itu yang dulu bekasnya rumah sakit. Itu lantainya ada 4. Ketika saya naik lift itu enggak ada lantai liftnya itu 4, adanya 1, 2, 3, 3A. Mereka sangat apa? Sangat takut dengan yang namanya 4, khawatir tertimpa sial. Nah ini tidak boleh, ini namanya masuk dalam kategori tatoyur. Kalau lantainya tinggi sampai 15 mungkin, itu enggak akan pernah jenengan jumpai angka 14 atau tingkat yang 14. Coba silakan coba nyapu masuk di gedung tinggi-tinggi, masuk di gedung tinggi enggak ngelihat liftnya tok. Enggak usah masuk ke ininya kamar hotelnya mahal. Masuk ke liftnya tok aja, kemudian turun lagi ngecek apakah benar ini yang dikatakan Ustadz ini. Nah, kecuali itu hotel syar'i nggih. Tapi hotel syar'i notoknya di Jawa ini cuma 3 tingkat ya. Lu enggak ada Ustadz juga 4 ya, gimana ada nomor 4 dong cuma 3 tingkat. Ini enggak ada ini. Penyandaran terhadap apa? Kesialan terhadap nomor. Ini masuk dalam kategori tatoyur. Yang ini harus kita hindari. Misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berlimpah, buat gedung-gedung itu yang tinggi-tinggi 14 tingkat, 15 tingkat, beli diganti. Kalau kita merasa seperti itu terus, jinnya itu gembira. Karena ada apa? Ada peluang untuk pekerjaan dia. Oh, digoda malahan. Apa? Dibikin supaya orang takut. Dibikin agar orang itu sial, agar mereka benar-benar meyakini, oh iya angka ke-13 ini buat sial. Makanya enggak ada angka 13 di hotel, angka 4 itu enggak ada. Jinnya malah senang digoda supaya apa? Meyakinkan memang benar-benar angka-angka tersebut itu pembuat sial. Ini kalau kita tidak menghilangkan, jin itu panen ini apa? Panen pekerjaan terus. Ya, seperti itu. Ini harus kita hilangkan sifat-sifat tatoyur seperti ini. Misalnya kita bangun rumah, naruh apa? Sesajen. Kalau nggak disasajeni nanti muncul yang namanya apa? Kualat atau yang lainnya. Potong kuku, nggak boleh di depan apa? Depan lawang, depan pintu. Kemudian pintu itu kalau buat rumah itu jangan diarahkan bukanya itu ke depan. Nanti apa? Rizkinya keluar. Buka itu gini. Nah, jangan gini, ada itu, enggak? Apalagi, nah ini tatoyur menganggap kesialan disandarkan kepada benda-benda makhluk atau sesuatu, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini harus kita hilangkan. Ini kekinian ini banyak ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya jimat, pakai jimat, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan jimat kemudian menganggap bahwasanya jimat itu mengandung berkah, dianggap dia bertawakal kepada jimat, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat mungkin dia kadang pakai jimat berupa gelang. Ini kalau enggak jimat ini, saya ini enggak bisa gerak ini tangan saya. Jadi apa? Menggantungkan tangan bisa bergerak, tangan bisa memperoleh rizki banyak, itu karena apa? Gelangnya. Ini enggak boleh. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Kemana-mana pakai jimat. Sampai ada zaman dahulu, zaman Rasul, ini sudah ada fenomena seperti ini. Cuma sekarang dibungkus dengan model yang baru, kalung, kemudian gelang. Zaman Rasul itu ada berupa apa? Kayak model karet. Nabi SAW ketika ada seorang yang berjihad, ada Nabi melihat satu keanehan ini di salah satu orang yang ikuti jihad. Di tangannya ada sesuatu yang mengikat di pergelangan tangannya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Waihaka ma hadhihi?" Hei, apa ini?
Kemudian orang itu mengatakan, qala minal wahina, wahai Nabi, ini untuk mencegah ini dan itu. Kemudian Nabi mengatakan, amma innaha la taziduka illa wahnan. Nabi SAW mengatakan, gelang yang engkau pakai itu tidaklah membuat engkau kuat, malah membuat engkau semakin lemah. Kemudian Nabi mengatakan, inbidha angka, lepaskan dari tanganmu. Kemudian fa innaka law mitta, kalau seandainya engkau itu mati, wahya alaika, kemudian gelang itu masih berada di tanganmu, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan pernah meraih keberuntungan selama-lamanya. Ini perhatikan, ini efek dari orang yang menggantungkan sesuatu pada jimat. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah menjelang maghrib, kita cukupkan sampai di sini untuk kajian pada petang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.